Setelah melewati usia 35 tahun, kebanyakan orang percaya masa depan keuangan mereka sudah terpatri. Tapi bagaimana jika saya katakan, bahkan sekarang pun, Anda masih menyia-nyiakan kekayaan yang seharusnya menjadi milik Anda? Kedengarannya kontradiktif, bukan? Anda terlahir kaya. Tidak, saya tidak berbicara tentang warisan atau rekening bank yang besar. Saya merujuk pada harta karun potensi yang belum dimanfaatkan, tertidur di dalam diri Anda, menunggu untuk dinyalakan. Dan jika Anda tidak melepaskannya sekarang, itu bisa menjadi penyesalan terbesar Anda. Di usia 35 atau lebih, banyak yang merasa telah mencapai tingkat stabilitas tertentu. Hidup tampak terkendali, tagihan terbayar, makanan tersedia, ada atap yang nyaman di atas kepala mereka, mungkin bahkan sedikit waktu luang di akhir pekan. Dari luar terlihat sempurna, tetapi jebakan terbesar justru terletak di situ, kenyamanan. Itu menciptakan rasa aman yang salah, padahal kenyataannya, itu adalah salah satu pencuri mimpi terbesar. Ketika Anda berhenti tumbuh, Anda mau tak mau mulai mengalami kemunduran, karena tidak ada yang tetap diam dalam hidup. Hukum kehidupan jelas, Anda sedang menciptakan atau mengalami disintegrasi. Seringkali pada tahap ini orang berkata, saya sudah cukup mencapai, saya tidak butuh lebih. Tetapi apa yang tampak sebagai stabilitas sebenarnya adalah stagnasi yang berbahaya. Dan stagnasi tidak langsung terasa. Itu seperti racun yang bekerja lambat, bekerja secara halus sampai Anda terbangun bertahun-tahun kemudian, merasa telah menyia-nyiakan masa-masa terbaik dalam hidup Anda. Berapa banyak pria dan wanita yang mencapai usia 50, 60, menyadari bahwa mereka menghabiskan puluhan tahun hanya untuk bertahan hidup, tidak pernah benar-benar hidup. Berapa banyak yang bangun setiap hari dengan rutinitas yang sama, pekerjaan yang sama, kekhawatiran yang sama, tanpa menyadari bahwa autopilot telah mencuri kilau mereka. Saya tahu rasanya. Ada saatnya saya percaya saya harus berpuas diri. Bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran, saya memiliki pekerjaan tetap, seragam, dan rekan kerja. Tetapi penghasilan saya sedikit, hidup dalam hutang, dan tetap meyakinkan diri sendiri bahwa setidaknya ada rasa aman. Saya berkata pada diri sendiri, lebih baik tetap di sini, setidaknya gaji tetap datang setiap bulan. Yang tidak saya sadari adalah kenyamanan yang tampak ini perlahan membunuh saya. Saya tidak tumbuh, berkembang, atau menjalani potensi dalam diri saya. Saya hanya bertahan hidup hari demi hari. Yang benar adalah kenyamanan itu berbahaya karena tidak menampilkan dirinya sebagai musuh. Tampaknya seperti teman yang dapat diandalkan, tetapi justru itulah yang menguras ambisi Anda. Mudah untuk terbiasa dengan pekerjaan yang biasa-biasa saja, gaya hidup yang dapat diprediksi, rutinitas tanpa risiko yang signifikan. Masalahnya adalah itu menjauhkan Anda dari panggilan sejati Anda. Ketika Anda tidak mengambil risiko, ketika Anda tidak mendorong diri melampaui hal-hal yang sudah dikenal, Anda mengutuk diri sendiri untuk mengulangi hasil yang sama, tahun demi tahun sampai akhir hayat. Tanyakan pada diri Anda, kapan terakhir kali Anda melakukan sesuatu yang benar-benar mendorong Anda keluar dari zona nyaman Anda? Kapan terakhir kali Anda merasakan sensasi mencoba sesuatu yang baru, menantang, sesuatu yang dapat mengubah hidup Anda? Atau sudah begitu lama sehingga Anda tidak lagi mengingat perasaan itu? Pikirkanlah, berapa kali Anda menunda mimpi Anda karena Anda terlalu aman di tempat Anda berada? Berapa banyak proyek yang telah Anda tunda karena keadaan saat ini tampak nyaman? Dan yang paling menakutkan, berapa banyak orang yang Anda kenal yang menghabiskan seluruh hidup mereka dengan percaya bahwa mereka aman, hanya untuk berakhir terperangkap dalam hutang, tidak sehat, tidak antusias, dan tanpa warisan. Saya membutuhkan panggilan untuk menyadari hal ini.
Suatu hari, duduk di stasiun pemadam kebakaran, saya mengerti bahwa hidup tidak akan pernah membawa saya ke tempat yang benar-benar saya inginkan. Saya bisa tetap aman, tetapi itu akan menjadi keamanan penjara. Dan pada saat itu, saya menyadari saya harus mengambil risiko atau saya akan menghabiskan sisa hidup saya untuk melihat ke belakang dengan penyesalan. Meninggalkan pekerjaan itu menyakitkan, memulai tanpa jaminan tidak nyaman, tetapi disitulah semuanya mulai berubah. Dan itulah yang ingin saya Anda lihat. Kenyamanan mungkin terasa menyenangkan hari ini, tetapi jika itu mencegah Anda untuk tumbuh, untuk mencari tantangan baru, untuk mengembangkan siapa Anda dan apa yang Anda miliki, maka itu adalah jebakan terbesar dalam hidup Anda. Jangan biarkan penjara senyap ini mencuri kekayaan sejati Anda. Karena jauh di lubuk hati, Anda tahu sesuatu yang lebih besar menunggu Anda, tetapi itu hanya akan tercapai ketika Anda memiliki keberanian untuk meninggalkan rasa aman yang salah ini. Banyak yang membingungkan mengetahui dengan melakukan. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa di banyak bidang kehidupan Anda tahu persis apa yang perlu dilakukan, namun Anda tidak melakukannya? Anda tahu Anda harus menabung, tetapi Anda malah menghabiskan uang. Anda tahu Anda harus menjaga kesehatan, tetapi Anda menunda-nunda. Anda tahu Anda harus lebih banyak berinvestasi pada diri sendiri, tetapi Anda menundanya. Kesenjangan antara mengetahui dan melakukan memisahkan mereka yang berhasil dari mereka yang terperangkap dalam siklus frustrasi yang tak berujung. Pengetahuan tanpa tindakan adalah ilusi. Studi terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 70% orang yang menerima peningkatan gaji yang signifikan atau memenangkan hadiah uang berakhir kembali pada tingkat hutang yang sama dalam waktu kurang dari 2 tahun. Ini membuktikan masalahnya bukanlah kurangnya uang, tetapi kurangnya kesadaran. Uang hanya memperkuat apa yang sudah ada di dalam diri Anda. Jika ada kekacauan, itu akan memperkuat kekacauan tersebut. Jika ada rasa takut, itu akan memperkuat rasa takut tersebut. Jika ada kejelasan dan tujuan, itu akan memperkuat kemakmuran. Saya mengalaminya sendiri. Ketika saya mulai mempelajari prinsip-prinsip ini, saya menyadari bahwa tidak peduli berapa banyak nasihat tentang ekonomi atau keuangan yang saya terima, tidak ada yang akan berubah jika saya tidak mengubah pemrograman mental saya. Dan justru perubahan inilah yang memungkinkan saya untuk beralih dari kehidupan yang penuh hutang ke kehidupan yang berlimpah. Perbedaannya bukan hanya apa yang saya ketahui, tetapi bagaimana saya mulai menerapkan setiap pembelajaran baru secara praktis dan sadar. Kebanyakan orang menghindari menghadapi kebenaran ini karena tidak nyaman untuk mengakui bahwa masalahnya bukanlah ekonomi, atasan, atau keluarga, tetapi dalam diri mereka sendiri. Berapa kali Anda menyalahkan krisis karena tidak memiliki lebih banyak uang? Berapa kali Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa jika Anda beruntung, semuanya akan berbeda? Dan berapa kali Anda mengabaikan suara kecil yang mengatakan Anda bisa berada di level lain jika Anda benar-benar memutuskan untuk berubah? Bayangkan berapa banyak ide berharga yang telah Anda buang karena pikiran Anda telah dilatih untuk meragukan. Mungkin bisnis yang dapat mengubah hidup Anda, peluang karier yang Anda lewatkan, atau bahkan bakat yang tidak pernah Anda eksplorasi. Seolah-olah ada penghalang yang tak terlihat antara Anda dan masa depan yang Anda inginkan. Dan penghalang ini bukanlah dunia di luar sana, itu adalah cara Anda berpikir di dalam. Pendidikan sejati adalah meruntuhkan penghalang ini. Ini adalah pemrograman ulang pemikiran Anda sehingga alih-alih bertanya pada diri sendiri, bisakah saya melakukannya? Anda mulai bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukannya?
Pergeseran perspektif sederhana ini membuka pintu yang dulunya tampak terkunci. Dan ketika Anda mulai menerapkan ini, Anda menyadari bahwa Anda tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk melihat hasilnya. Tindakan kecil dan konsisten yang dipandu oleh pola mental baru benar-benar mengubah jalan hidup Anda. Jadi, jika sampai sekarang Anda percaya bahwa belajar atau mengumpulkan pengetahuan sudah cukup, saatnya untuk mempertanyakan hal itu. Tanyakan pada diri sendiri, jika pengetahuan sudah cukup, mengapa begitu banyak orang cerdas terperangkap dalam pekerjaan yang tidak mereka sukai, hubungan yang tidak memuaskan, dan tagihan yang tidak pernah selesai? Yang hilang bukanlah informasi lebih banyak, tetapi keberanian untuk berpikir berbeda dan bertindak sesuai dengan pemikiran baru itu. Karena pada akhirnya, yang mengubah hidup Anda bukanlah apa yang Anda ketahui, tetapi apa yang Anda putuskan untuk dilakukan dengan apa yang Anda ketahui. Ketakutan Anda akan muncul. Bagaimana jika saya gagal? Lalu tuliskan juga apa yang akan Anda lakukan jika Anda gagal. Sesuaikan rencana. Jangan biarkan rencana itu melumpuhkan Anda. Tetapi bagaimana jika orang menertawakan saya? Dan jika mereka menertawakan, bagus. Tawa adalah kebisingan. Hasil adalah keheningan absolut di saku Anda. Saya diejek. Saya terus maju. Menurut Anda, apa yang lebih berat ketika Anda melihat ke belakang? Pendapat orang lain selama beberapa menit atau seluruh hidup yang Anda bangun karena sebuah keputusan? Aplikasi praktis umum bagi karyawan yang menginginkan kenaikan gaji. Tuliskan jumlah yang Anda inginkan, tanggalnya, 3 hasil yang dapat diukur, proyek yang dikirimkan, sasaran kinerja, proposal kepada atasan, dan jadwalkan tugas harian kecil dalam kalender Anda yang membuktikan kemajuan Anda. Bagi mereka yang ingin memulai bisnis, tuliskan target omset selama 12 bulan, rencana 90 hari dengan tonggak waktu mingguan, dan rutinitas menghubungi klien prospek 2 kali sehari. Bagi mereka yang ingin menabung untuk properti, tuliskan jumlah investasi awal, atur transfer otomatis, dan pengurangan pengeluaran tertentu yang akan Anda lakukan. Dalam semua kasus, tujuan spesifik plus batas waktu plus tindakan harian, syakes transformasi. Satu detail yang hampir tidak dilakukan siapapun, mencatat hasil. Setiap malam, tuliskan pada satu baris apa yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan. Ini menciptakan bukti internal kemajuan dan mendorong ketekunan yang sama yang memisahkan para pencapaian hebat dari penonton kehidupan. Ketekunan bukanlah kemauan yang mistis. Itu adalah kebiasaan yang dapat diukur. Sekarang sebuah tantangan. Selama 30 hari, tuliskan tujuan keuangan atau karier yang benar-benar penting. Buat kartu itu, tentukan 3 mikroaksi harian dan pilih seseorang yang akan Anda kirim setiap Jumat 1 baris pertanggungjawaban Anda. Minggu ini, X, Y, Z. Jangan bernegosiasi dengan diri sendiri. Jika dalam 30 hari Anda tidak melihat gerakan nyata, setidaknya peluang baru, kontak terbuka, atau peningkatan pendapatan kecil, tinjau rencana dan lanjutkan. Kebanyakan orang menyerah sebelum bulan pertama. Apakah Anda akan melakukannya? Keputusan tertulis tidak menjanjikan keberuntungan, itu menjanjikan konsistensi. Dengan menulis, Anda menyelaraskan alam bawah sadar, perhatian, dan perilaku Anda ke target yang sama. Tanyakan pada diri sendiri sekarang, apa pada usia 35 yang Anda terima sebagai cukup, padahal sebenarnya itu baru permulaan. Ambil kartu, tulis, baca. Lakukan tindakan kecil pertama hari ini. Sepanjang hidup Anda telah mendengar frasa yang tampaknya tidak berbahaya, yang telah bertindak sebagai rantai tak terlihat, membelenggu potensi Anda.
Uang tidak membeli kebahagiaan. Orang miskin tetap miskin. Siapa yang ragu akan kalah. Ungkapan-ungkapan ini yang diulang berkali-kali oleh orang tua, guru, teman, dan masyarakat menjadi kebenaran yang tertanam. Ketika Anda mencoba untuk melampaui batasan Anda, suara batin berbisik, Anda tidak bisa. Itu bukan untuk Anda. Jangan mengambil risiko. Inilah musuh senyapnya, pengkondisian. Ia tak berteriak, ia tak memaksa, ia secara halus menggerogoti. Justru karena sifatnya yang berbahaya ini, ia menghancurkan lebih banyak mimpi daripada krisis ekonomi apapun. Saya telah menyaksikan ini berkali-kali. Seorang ibu membawa putranya yang berusia 11 tahun ke seminar saya. Ia didiagnosis menderita kesulitan belajar. Label ini membebaninya seperti sebuah hukuman. Seorang anak laki-laki yang yakin akan gagal bahkan sebelum ia memulai. Ia percaya dirinya tidak mampu. Keyakinan yang tercermin dalam nilai rendah, mata tertunduk, dan menyerah berulang kali. Tetapi ketika ia mulai mendengar bahwa tidak ada yang salah dengannya, bahwa itu hanyalah kesalahan penilaian, dan bahwa ia bisa menjadi apapun yang ia yakini, sesuatu berubah. Ia belajar untuk menetapkan tujuan, untuk percaya pada dirinya sendiri, dan segera melepaskan label siswa bermasalah menjadi lulusan terbaik, editor surat kabar sekolah, dan bahkan mendapatkan beasiswa kuliah. Yang berubah bukanlah otaknya, melainkan persepsinya tentang diri sendiri. Sekarang, pertimbangkan diri Anda sendiri. Berapa kali Anda menolak pekerjaan yang lebih baik karena merasa tidak memenuhi syarat? Berapa banyak peluang yang Anda tolak, berpikir, itu bukan untuk orang seperti saya? Berapa kali Anda memulai sesuatu dengan antusias, hanya untuk berhenti ketika suara batin itu menyatakannya tidak ada gunanya? Itu bukanlah kurangnya kemampuan, itu adalah pengkondisian. Aspek yang paling aneh adalah bahwa pemenjaraan ini dimulai di masa kanak-kanak namun tetap aktif pada usia 35, 40, 50, dan seterusnya. Pernahkah Anda memperhatikan berapa banyak orang yang tampaknya menjalani kehidupan yang sama, mengulangi masalah yang sama dalam fase yang berbeda? Mereka menikah, bercerai, namun pola frustrasi tetap ada. Mereka berganti pekerjaan, tetapi ketidakpuasan masih ada. Mereka mendapat kenaikan gaji, namun tetap berhutang. Ini bukan kebetulan, ini adalah program mental lama yang menghasilkan hasil yang sama karena pikiran tidak membedakan antara perintah asli dan perintah yang dipelajari. Disinilah kesadaran diri menjadi sangat penting. Ketika Anda menyadari bahwa suara yang membatasi itu bukanlah esensi Anda, tetapi hanya gema pemrograman, peluang untuk berubah muncul. Perubahan berarti memasang kepercayaan, kebiasaan, dan pikiran baru, memperbarui sistem operasi pikiran Anda. Menggunakan perangkat lunak lama hanya akan mengulangi kesalahan yang sama di dunia baru. Sains sekarang membuktikan bahwa kepercayaan negatif secara langsung memengaruhi kinerja dan bahkan kesehatan. Studi menunjukkan bahwa orang-orang dengan pikiran yang membatasi dan pesimis mengalami stres, kecemasan, dan bahkan peningkatan kerentanan terhadap penyakit. Bandingkan ini dengan mereka yang percaya pada kemungkinan, memelihara pikiran mereka dengan keyakinan. Mereka mencapai lebih banyak dan hidup lebih sehat dan bahagia. Ini bukan kebetulan, ini adalah efek langsung dari pengkondisian mental. Anda mungkin berpikir, tapi bagaimana saya bisa mematahkan sesuatu yang sudah mendarah daging selama puluhan tahun? Jawabannya sederhana, meskipun membutuhkan disiplin. Pertama, akui setiap kejadian suara pengkondisian itu. Perhatikan ketika ia mengatakan, itu tidak mungkin, atau itu bukan untukmu. Kedua, segera ganti frasa itu dengan penegasan sadar. Bahkan jika awalnya terasa seperti kebohongan, seperti saya bisa, saya berhak untuk berkembang,
Atau saya mampu belajar. Mengulangi bahasa baru ini menciptakan koneksi baru. Ketiga, kelilingi diri Anda dengan lingkungan dan orang-orang yang memperkuat pola baru ini. Tetap berada dalam kelompok yang berpikiran sempit akan menyabotase kemajuan Anda sebelum ia berkembang. Penjara terbesar tidak memiliki jeruji, ia memiliki keyakinan. Pembebasan terbesar tidak datang dari luar, ia datang dari dalam. Bertahun-tahun berbicara negatif tentang diri sendiri dapat diatasi dengan keputusan baru, pengkondisian baru, untuk sepenuhnya mengubah lintasan hidup Anda. Seperti anak laki-laki itu, Anda juga dapat melihat ke cermin dan melihat bukan apa yang dikatakan orang lain tentang Anda, tetapi apa yang sebenarnya Anda. Seseorang yang terlahir kaya akan potensi, mampu mematahkan label apapun, dan menciptakan masa depan yang mencerminkan kekuatan batin Anda. Ketika saya menyelidiki kehidupan individu yang luar biasa, saya memperhatikan sesuatu yang jelas dan menghancurkan. Bakat dan peluang berlimpah, tetapi apa yang memisahkan para pencapaian dari para pemimpi semata adalah satu kualitas praktis: ketekunan. Saya membaca tentang Edison, Ford, Rockefeller, dan banyak lainnya. Keajaiban mereka bukanlah formula rahasia, tetapi hanya mengambil sebuah ide dan menolak untuk melepaskannya sampai ia terwujud. Ketekunan itu seperti karbon dalam baja. Ia membentuk apa yang kalau tidak akan menjadi niat belaka. Ketekunan bukanlah penderitaan yang diam atau desakan buta. Ini adalah kebiasaan metodis, tindakan kecil yang berulang sampai lingkungan mulai berkonspirasi demi Anda. Para ilmuwan sekarang menyebutnya keuletan. Ketekunan dan hasrat untuk tujuan jangka panjang menunjukkan bahwa hal itu secara signifikan menjelaskan keberhasilan di luar bakat mentah atau IQ. Ini bukan mistisisme, ini adalah ilmu perilaku yang diterapkan pada kehidupan nyata. 3 elemen praktis mengubah ketekunan menjadi hasil yang konkret. Kejelasan, mengetahui persis apa yang Anda inginkan. Sistem, langkah harian untuk menggerakkan jarum, dan akuntabilitas, seseorang atau sesuatu yang mendorong Anda ke depan. Studi menunjukkan bahwa menuliskan tujuan dan bertanggung jawab secara dramatis meningkatkan pencapaian. Mengubah keinginan yang samar menjadi komitmen yang tercatat mengubah kimia harian Anda dan menciptakan bukti kemajuan, memicu ketekunan. Biar saya terus terang, banyak yang mengatakan saya mencoba, tetapi durasi dan kualitas mencoba itu terbatas. Sebagian besar berhenti sebelum perlawanan menghasilkan dan realitas baru mulai terbentuk. Penelitian penetapan tujuan menunjukkan sebagian kecil mempertahankan komitmen tanpa rencana dan dukungan. Menulis, mengukur, dan akuntabilitas bukanlah birokrasi. Mereka adalah infrastruktur ketekunan. Saya mengalaminya sendiri. Selama bertahun-tahun, saya menghadiri seminar, membeli buku, mencatat, menerapkan sedikit, lalu menyerah ketika keadaan menjadi sulit. Namun saya mempertahankan rutinitas. Belajar, menerapkan berulang kali, lalu belajar kembali. Saya memiliki tujuan tertulis, diikuti selama bertahun-tahun, mengikuti seminar, mengikuti prosesnya, bahkan ketika tampaknya tidak ada yang terjadi. Suatu hari, setelah bertahun-tahun ketekunan yang tenang, saya mendapat telepon yang meminta saya untuk memimpin sebuah program. Rasanya gila. Saya kurang memiliki kredensial formal, merasa panik, tetapi kesiapan saya semata-mata berasal dari tidak meninggalkan proses tersebut, bahkan ketika tampak sia-sia. Rasa takut datang, ketekunan menang, itu mengubah jalan hidup saya. Saya mengalami ini secara praktis. Ketika saya memutuskan untuk membuka usaha jasa kebersihan, saya tidak memiliki pendidikan formal, pengalaman manajemen, atau modal awal. Yang saya miliki hanyalah keputusan dan komitmen untuk pekerjaan berkualitas. Dalam setahun, bisnis kecil itu meraup pendapatan lebih dari $100,000.
Ini bukan keberuntungan atau ekonomi yang menguntungkan. Ini adalah perspektif yang berubah tentang uang. Saya berhenti melihatnya sebagai sesuatu yang jauh dan tidak terjangkau, melainkan sebagai energi yang menanggapi tujuan saya yang jelas dan tindakan yang konsisten. Sekarang, pertimbangkan diri Anda sendiri. Seberapa sering uang menentukan keputusan Anda? Seberapa sering Anda ingin bepergian, berinvestasi dalam kursus, atau memulai bisnis hanya untuk mengatakan, "Saya tidak mampu"? Apakah Anda melihat bagaimana respons otomatis ini menentukan jalan hidup Anda? Alih-alih bertanya, "Bagaimana saya bisa mewujudkannya?" Anda menerima kalimat, "Itu tidak mungkin," dan menutup pintu bahkan sebelum mencoba membukanya. Inilah cara uang berhenti menjadi pelayan Anda dan menjadi tuan Anda. Ilmu pengetahuan modern menunjukkan hubungan kita dengan uang secara langsung memengaruhi kesejahteraan emosional. Studi membuktikan bahwa orang yang berhutang melaporkan kecemasan, depresi, dan masalah fisik yang lebih tinggi seperti insomnia dan nyeri kronis. Individu yang merasa aman secara finansial melaporkan kepuasan hidup yang lebih besar, bukan hanya karena mereka memiliki lebih banyak uang, tetapi karena mereka mendapatkan kembali rasa kebebasan. Ini memperkuat kebenaran yang saya temukan secara praktis. Uang tidak membeli kebahagiaan, tetapi kurangnya kesadaran tentang uang membeli penderitaan. Perubahan dimulai ketika Anda membalikkan peran. Alih-alih bekerja untuk uang, buat uang bekerja untuk Anda. Ini tidak memerlukan rumus yang kompleks, tetapi pendidikan ulang mental dan emosional. Tentukan dengan jelas kemana uang itu pergi sebelum tiba. Kembangkan kebiasaan mengalokasikan sebagian untuk investasi, pertumbuhan pribadi, dan pengalaman yang menyenangkan. Ketika Anda memerintah uang, ia menjadi pelayan yang patuh dan mulai berkembang biak. Anda mungkin berpikir, "Saya menghasilkan sedikit. Bagaimana saya dapat mengalokasikan apapun ketika hampir tidak mampu membayar tagihan?" Inilah tepatnya pemikiran yang melanggengkan kelangkaan. Ketika saya mulai menyisihkan bahkan sebagian kecil dari penghasilan saya, bahkan saat berhutang, saya menyadari bahwa hanya memprioritaskannya mengubah seluruh perspektif saya. Saya memberitahu diri saya sendiri dan alam semesta, saya mengendalikan uang, bukan uang yang mengendalikan saya. Dan secara bertahap, peluang mulai muncul. Itu bukan sihir, itu adalah kejelasan dalam tindakan. Uang tidak dimaksudkan untuk disembah, tetapi juga tidak dimaksudkan untuk ditakuti. Ini hanyalah alat seorang pelayan. Dan seperti pelayan manapun, ia membutuhkan kepemimpinan. Jika Anda tidak mengambil peran kepemimpinan itu, ia akan didorong oleh rasa takut, kelangkaan, dan pemrograman usang yang telah Anda bawa sejak kecil. Tetapi jika Anda memutuskan hari ini untuk mengambil alih, Anda akan melihat bahwa ia selalu siap untuk mematuhi. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Anda bersedia memberi uang dalam hidup Anda perintah baru? Apakah Anda siap untuk berhenti bekerja sebagai budak dan mulai memerintah sebagai seorang tuan? Karena pada akhirnya, uang tidak menentukan apapun. Ia hanya mengikuti arah yang Anda pilih. Inti dari semua ini sederhana, Anda terlahir kaya secara potensial, tetapi selama bertahun-tahun Anda telah dikondisikan untuk melupakannya. Segalanya berubah saat Anda memutuskan untuk mengendalikan pikiran, kebiasaan, dan hubungan Anda dengan uang. Ini bukan tentang berapa banyak yang Anda miliki sekarang. Ini tentang berapa banyak yang Anda yakini dapat Anda ciptakan mulai saat ini ke depan. Dan jika Anda ingin melanjutkan perjalanan ini, video berikutnya sudah muncul di layar. Di dalamnya, Anda akan naik satu anak tangga lagi pada tangga kebijaksanaan ini, dan setiap langkah yang Anda ambil akan membuat Anda setidaknya 1% lebih baik daripada sekarang. Terima kasih telah bersama saya sejauh ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.